皆さんこんにちは。はじめまして。私の名前はオイです。昔から来ました。私の家族は5人います。趣味はバドミントンをすることです。夢は医者になりたい。どうぞよろしくお願いします。Hai, itu adalah salah satu perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Jadi kita hari ini akan membahas tentang Jiko Shokai. Jiko Shokai itu artinya apa? Perkenalan diri dalam bahasa Jepang, gitu. Intinya hari ini kita belajar tentang Jiko Shokai. Nah, untuk artinya yang tadi saya sebutkan itu akan saya bahas di slide berikutnya, gitu. Hai, ayo kita mulai Jiko Shokai dalam bahasa Jepang. Hai, hajimemashou. Untuk pembahasan yang pertama ada Jiko Shokai di awal. Untuk pembahasan yang pertama itu ada di awal dengan Aisatsu. Aisatsu. Kemarin sudah saya share ya tentang Aisatsu itu apa. Nah, itu bisa ditonton lagi. Jadi Aisatsu itu salam awal dulu. Ada Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Konnichiwa artinya selamat siang. Dan konbanwa artinya selamat malam. Bisa dilihat lebih detail tentang Aisatsu di video yang sebelumnya gitu. Jadi awal itu kita harus Aisatsu dulu. Contohnya Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Hai, seperti itu. Nah, berikutnya itu ada salam kenal. Jadi pertama-tama kita harus salam kenal dulu nih ke orang yang baru pertama kali ketemu. Intinya kalau baru pertama kali ketemu kita harus bilang hajimemashite. Salam kenal gitu. Berarti pertama konnichiwa, hajimemashite. Seperti itu. Itu hajimemashite artinya salam kenal. Paham ya? Untuk yang dari 1 dan step 2. Ya, kita masuk ke step berikutnya. Step ketiga itu menyebutkan nama. Nama panggilan kalian boleh, nama panjang kalian boleh. Di sini ada watashi no namae wa, berarti nama saya. Saya itu watashi, namanya itu saya. Berarti nama saya. Nah, yang di titik sini itu kalian isi dengan nama kalian sendiri. Contohnya, watashi no namae wa Edi desu. Nama saya Edi. Tahu nama kalian. Seperti itu. Yang keempat itu menyebutkan tempat tinggal. Tempat tinggal kalian di mana? Asal kalian di mana? Banyak ya, misal Bogor, Madiun, Bekasi, Jakarta, dan segala macamnya. Jadi watashi wa nani nani ni sundeimasu. Ni sundeimasu itu tinggal. Nah, ini penyebutan tempat tinggal itu ada 2. Ada yang sundeimasu, ada watashi wa nani nani karakimashita. Gitu. Dua-duanya boleh dipakai. Cuma perbedaannya itu kalau yang sundeimasu saya tinggal di. Kalau yang karakimashita saya datang dari. Sama saja intinya. Nah, kalau misalkan menyebutkan kotanya tinggal watashi wa Bogor ni sundeimasu atau watashi wa Bogor karakimashita. Tadi saya sudah bilang ya, watashi wa Bekasi karakimashita. Saya datang dari Bekasi atau saya tinggal di Bekasi. Jadi dua-duanya bisa, tinggal dimasukin saja kota kalian di mana tinggalnya. Seperti itu. Gampang ya. Nah, kita sudah dapat menyebutkan nama dan menyebutkan tempat tinggal. Jadi tadi sudah step di awal tuh. Ohayo gozaimasu atau konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Edi desu. Bogor ni sundeimasu. Di slide berikutnya ada tentang menyebutkan umur. Nah, menyebutkan umur ini nanti akan saya kasih dari umur 1 sampai berapapun. Nanti saya akan kasih bentuknya seperti apa, akan saya ajarkan di slide paling terakhir gitu. Jadi kita ini dulu harus tahu dulu untuk menyebutkan umur itu pakai apa sih? Di sini ada nani-nani sai. Sai itu umur. Nanti di sini kita masukin dengan angka. Caranya seperti apa nanti di akhir slide. Hai, contohnya watashi wa 26 sai desu. Saya berumur 26 tahun. Gitu. Jadi tinggal tambahin penyebutan angka di depannya saja. Ya, yang keenam ada menyebutkan jumlah keluarga. Kalau jumlah keluarga ini di bagian sini dikasih angka juga. Nanti akan saya jelaskan di slide paling terakhir. Nah, keluarga saya sendiri itu ada 7. Jadi tinggal dimasukkan 7 di sini. Misal contohnya watashi no kazoku wa nananin imasu. Nah, itu nana itu 7. Jadi watashi no kazoku wa nananin imasu. Nah, di sini itu artinya jumlah
orang, artinya orang. Nah, ini khusus untuk jumlah orang saja, misal 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 100 orang atau 1000 orang. Itu hitori, futari, sanin, yonin, gonin, nanti akan saya jelaskan di slide paling terakhir. Bagian 5 dan 6 sudah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi coba kita urutkan. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Edi desu. Watashi wa Bekasi ni sunde imasu. 26 sai desu. Watashi no kazoku wa 7 nin imasu. Nah, kita sudah bisa nih sampai 6. Hai, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini ada menyatakan hobi. Nah, masing-masing kalian punya hobi tersendiri kan? Hobinya itu entah ada yang hobi foto, hobi jalan-jalan, hobi makan gitu, mukbang ya, dan sebagainya. Jangan kalian mempunyai hobi yang istilahnya jelek gitu ya. Intinya hobi itu harus yang menghasilkan uang gitu. Jika kalian punya hobi yang sangat bermanfaat, itu bisa menjadikan pundi-pundi uang gitu. Makanya cari hobi yang sangat bermanfaat gitu. Hai. Terus di sini ada shumi. Shumi itu artinya shumi sendiri itu artinya hobi. Shumi wa, nah itu di sini diisi. Nah, untuk yang shumi ini karena berbagai macam banyak hobi kalian, jadi bisa dikomen aja di bawah gitu. Misal contohnya, Sensei, hobi saya ini, coba tolong diinikan. Terus saya akan balas gitu. Jadi shumi itu banyak. Contohnya kalau Sensei itu shuminya badminton, bermain badminton. Watashi no shumi wa badminton o suru koto desu gitu. Badminton o suru koto desu. Seperti itu. Hai, berikutnya ada menyebutkan cita-cita. Cita-cita ini nanti akan banyak juga. Nah, kalau misalkan cita-cita kalian banyak, misal mau jadi astronot, mau jadi polisi, mau jadi yang lain gitu. Berikutnya ada menyebutkan mimpi atau cita-cita. Nah, cita-cita ini sebenarnya nggak terlalu penting banget, tapi nggak apa-apa gitu untuk masukkan ke cita-cita itu. Kalian punya tujuan, jadi tujuan kalian ke depan itu apa gitu. Nah, untuk cita-cita ini tinggal diisi aja. Watashi no yume wa nani-nani ni naritai. Nah, di sini yang ini bisa diisi dengan cita-cita kalian sendiri. Nah, karena cita-cita ini banyak gitu, nggak cuma satu, dan kalian bisa komen ke bawah lagi gitu. Yang 7 dan 8 bisa kalian komen. Nah, kalau waktu kecil itu cita-cita saya itu jadi Power Ranger. Karena dulu saya tuh suka banget namanya Power Ranger gitu. Sampai sekarang pun mungkin kalau lihat Power Ranger tuh jadi keinget masa lalu gitu. Dulu suka banget Power Ranger gitu. Makanya dulu sempat ditanya sama orang tua, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi Power Ranger. Ya, orang tua mau ngomong apa gitu kan, nggak ngerti harus ngomong apa gitu. Jadi intinya dulu masa kecil saya mau jadi Power Ranger, sekarang udah beda lagi. Kalau saya pengen jadi guru bahasa Jepang gitu. Watashi no yume wa Nihongo no sensei ni naritai desu gitu. Mimpi saya ingin menjadi guru bahasa Jepang. Hai. Nah, terakhir ini ada penutup perkenalan, atau artinya itu senang berkenalan dengan Anda. Bisa diartikan dozo, bisa dibaca dozo yoroshiku onegai shimasu. Ayo diulang lagi karena agak susah. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Hai, mungkin stepnya sudah sampai 9 saja. Jadi coba kita urutkan dari awal sampai terakhir. Nah, ini adalah salah satu bentuk kumpulan dari 1 sampai 9. Sebenarnya saya nggak harus kalian urut gitu. Acak juga nggak apa-apa. Tapi acaknya itu jangan tiba-tiba dozo yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Terus habis itu ke watashi no yume wa, itu salah. Pokoknya dozo yoroshiku onegai shimasu itu paling terakhir gitu. Ayo coba kita urutkan. Di sini ada konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Nezuko desu. Nihon kara kimashita. 18 歳です。私の家族は5人います。趣味は料理することです。私の夢は医者になりたいです。
Dozo yoroshiku onegai shimasu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nezuko. Saya datang dari Jepang. Saya umur 18 tahun. Keluarga saya ada 5. Hobi saya masak. Mimpi saya menjadi dokter. Lalu senang berkenalan dengan Anda. Seperti itu. Nah, jadi gambaran Jiko Shokai-nya seperti itu. Sudah saya terangkan, tapi kalau mau acak pun nggak apa-apa gitu, nggak harus nurut. Jadi kalau mau Jiko Shokai seperti itu gitu. Untuk menjelaskan nama, tempat tinggal lahirnya di mana, umurnya berapa, keluarganya berapa, ini berapa. Nanti seiring berjalannya waktu kalian belajar bahasa Jepang, pasti itu untuk Jiko Shokai berkembang gitu. Nggak cuman ini doang. Jadi untuk step awal, maksudnya untuk pemula, ada baiknya seperti ini dulu gitu. Baru nanti kalau kalian sudah upgrade bahasa Jepangnya, baru kalian bisa menambahkan tentang Jiko Shokai yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi untuk awal seperti ini dulu. Itu ya. Oke, sesuai yang tadi saya katakan, untuk umur saya akan jelaskan di sini. Jadi umur itu tadi, misal umur kalian 1 tahun, bayi ini ya, 2 tahun. Kalau yang saya birukan ini pengecualian ya. Jadi Issai itu 1 tahun, Nisai 2 tahun, Sansai 3 tahun, dan bisa baca sendiri ya, sampai Jusai. Nah kalau misalkan umur 18 tahun, itu tinggal 10 ini ditambah 8. Jadi Ju Hasai gitu. Jadi ininya aja diambil, bagian ininya. Ju Hasai. Ju Hasai. Kalau misalkan 19, Ju Kyusai. Kalau misalkan 16 tahun, Ju Rokusai. Ambil Ju-nya aja. Kalau semisal umurnya ada yang 25 tahun, berarti 2 ni-nya aja ambil ni, terus niju gosai gitu. Niju gosai berarti 2 tambah 10 tambah 5. Sebenarnya kalau misalkan untuk hitung-hitungan dalam bahasa Jepang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ambil aja ju-nya. 2 tambah 10 baru tambah 5. Niju gosai. Kalau misalkan 30 ya berarti sanju gosai gitu. Jadi intinya tinggal ditambah-tambah aja gitu. Nah, berikutnya ini hanya pekerjaan ya. Jadi pekerjaan atau mimpi kalian lah gitu. Bisa juga masuk ke mimpi kalian gitu. Ada petani, supir, pelajar, bisnismen, polisi, buruh, nelayan, pemagang, pengusaha, dan sufu. Maaf ini salah. Sufu itu ibu rumah tangga gitu. Bisa dilihat ininya bahasa Jepangnya. Dicatat saja. Hai, berikutnya ada hitungan orang. Jadi jumlah orang. Tadi saya sudah kasih tahu untuk keluarga itu bisa pakai hitungan ini. Nah, yang pengecualian itu hanya 1 dan 2. Jadi kalau 1 itu hitori, 2 itu futari. Selebihnya di bawah ada sannin, yongnin, gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyunin, dan junin. Kayak seperti tadi, kalau misalkan ada 15 orang, itu tinggal 10 tambah 5. Berarti jugo nin. Kalau misalkan 70 orang, berarti nana ju nananing gitu. Jadi 7 tambah 10 tambah 7, seperti itu. Paham ya? Untuk ini misal contohnya keluarga kalian ada 6. Watashi no kazoku wa 6 人 imasu. Tadi sudah disebutkan di sebelumnya gitu. Seperti itu ya untuk yang jumlah orang. Jiko Shokai cukup sampai sini pelajarannya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah.
dan terus belajar bahasa Jepang supaya bahasa Jepang kalian bertambah dan bisa ngobrol dengan asik gitu. Sebenarnya belajar bahasa Jepang itu asik. Jadi, sampai berjumpa di video berikutnya. Domo arigatou gozaimashita. Semoga bermanfaat ilmunya.